Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Kusaputro, NIM 86, akan menjelaskan mengenai unit riset yang telah saya lakukan. Kerupuk merupakan salah satu makanan khas masyarakat Indonesia yang disukai oleh kalangan anak-anak sampai orang dewasa, yang disukai sebagai makanan ringan ataupun tambahan lauk pauk. Kerupuk juga tidak hanya terbatas dikonsumsi oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga merupakan makanan sehari-hari di pedesaan. Kerupuk memiliki rasa yang enak dengan harga yang relatif murah, dan dalam kondisi perekonomian seperti ini, terdapat industri tersebut lebih mampu bertahan di tengah kondisi krisis. Lokasi yang dipilih untuk riset studi kelayakan bisnis dilakukan pada UMKM, yaitu UD Barokah yang terletak di Desa Derajat, Kecamatan Waluno, Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan responden untuk riset ini adalah pemilik UD Barokah itu sendiri. Selanjutnya yaitu aspek teknis. Peraturan pemerintah atas izin usaha beserta undang-undang yang mengatur pembangunan usaha dan izin-izin pelengkap lainnya yang terkait. Mengingat terdapat daftar negatif investasi atau DNI yang melarang beberapa pembuatan usaha, maka izin akan usaha ini sangat dibutuhkan. Izin-izin yang telah dimiliki oleh UD Barokah antara lain tanda daftar perusahaan ke BPPT, yang kedua surat izin usaha, nomor pokok wajib pajak, SKKUM, UD, dan surat domisili kelurahan. Bahan baku kerupuk pada UD Barokah tidak memproduksi sendiri, melainkan disuplai dari beberapa daerah, yaitu dari Bojonegoro, Jombang, Kediri, dan Sidoarjo. Dengan alasan memilih beberapa tempat suplai bahan baku dikarenakan apabila dalam satu tempat mengalami kekosongan bahan baku, maka dapat mengambil bahan baku dari tempat lainnya. Dalam satu bulan, UD Barokah mampu melakukan kegiatan produksi 6-10 kali. Selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Pada bagian segmenting terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek demografis. Konsumen yang datang pada UD Barokah tidak dipengaruhi oleh batasan usia, yakni mulai dari pelajar, mahasiswa, dan orang dewasa. Yang kedua, aspek psikografis. UD Barokah untuk konsumen yang menyukai kerupuk ataupun makanan yang non-kolesterol. Yang ketiga, aspek geografis. Pada UD Barokah mensegmentasikan konsumen yang berada di wilayah Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Lamongan. Selanjutnya pada bagian targeting, target yang ditetapkan oleh UD Barokah yaitu konsumen individu, toko kelontong, toko sembako, toko buah, dan wisatawan. Selanjutnya pada positioning, UD Barokah telah dikenal oleh masyarakat sebagai kerupuk non-kolesterol yang memiliki kualitas produk dan pelayanan konsumen yang baik. Dengan terus meningkatkan hal tersebut, UD Barokah akan memiliki posisi yang lebih tinggi lagi di mata masyarakat. UD Barokah merupakan pasar oligopoli, di mana pasar yang terdapat beberapa usaha kerupuk non-kolesterol di Kabupaten Bojonegoro dan memiliki banyak konsumen dari masyarakat dari beberapa daerah, antara lain Bojonegoro, Blora, Tuban, dan Lamongan. Harga yang ditetapkan untuk semua produk pada UD Barokah langsung ditetapkan oleh pemilik. Untuk promosinya, pihak UD Barokah menawarkan langsung ke toko-toko buah, toko kelontong, toko sembako, dan sedangkan untuk konsumen sekitar tempat produksi, mereka mengetahuinya dari mulut ke mulut. Dalam satu bulannya, UD Barokah mampu menjual produk sekitar 1.500 sampai 2.000 bungkus dengan 6 varian rasa. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Yang pertama ada planning. UD Barokah merencanakan ketersediaan bahan baku yang digunakan, tenaga kerja yang digunakan, keuangan yang dibutuhkan, dan kegiatan produksi serta pemasaran untuk mengembangkan usaha. Yang kedua ada organizing. UD Barokah menentukan struktur organisasi yang di dalamnya menjelaskan tentang pembagian tugas setiap tenaga kerja. Tenaga kerja yang ada pada UD Barokah sebanyak 16 orang.
Untuk tahap perekrutan tenaga kerja di UD Barokah awalnya hanya merekrut 10 orang. Kemudian orang tersebut menyarankan temannya untuk direkrut juga. Jadi dalam proses perekrutan di UD Barokah tidak terikat. Selain itu, para karyawan tersebut terus dikembangkan agar mengetahui bagaimana melakukan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya yang ketiga ada upbacking. UD Barokah melakukan perekrutan tenaga kerja yang berasal dari keluarga dan dari masyarakat sekitar. Selain itu, UD Barokah melakukan produksi 6-10 kali dalam satu bulannya. Yang keempat ada controlling. UD Barokah melakukan pengawasan terhadap produk ataupun bahan baku dalam setiap harinya. Selanjutnya aspek sosial dan ekonomi. UD Barokah memiliki dampak positif, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Dan dengan adanya UD Barokah ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akan produk kerupuk, khususnya kerupuk yang non kolesterol. Produk kerupuk non kolesterol yang dijual telah mengalami peningkatan nilai tambah daripada kerupuk biasanya. Untuk modal pertama yang dibutuhkan dalam usaha yaitu sebesar 50 juta yang berasal dari pemilik usahanya sendiri. Harga jual produk yang ditetapkan oleh pemilik yaitu seharga 4.000 per bungkus. Namun untuk pembelian grosir akan diberikan potongan harga. Pendapatan dalam satu bulan pada usaha kerupuk di Barokah sekitar 100-150 juta per bulannya. Untuk sistem upah karyawan dilakukan dalam 2 minggu sekali dengan upah sebesar 600-700 ribu untuk satu orang karyawan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.